Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Aditya Wiradharma dengan NIM 1915101042 dari kelas Ilmu Komputer semester 6. Di sini saya membuat aplikasi menggunakan Android Studio ya tentang aplikasi menghitung bangun datar dan bangun ruang. Di sebelah kanan layar terdapat emulator. Di sini saya menggunakan Pixel 2 FE30 sebagai emulator. Kemudian di sini terdapat tampilan awal atau splash screen-nya, ada logo yaitu mat dan rumusku. Kemudian ada tulisan silahkan pilih icon daftar alat untuk memilih rumus-rumus yang telah disediakan. Kemudian kita bisa klik icon daftar alat yang berada di pojok kanan atas. Di sini terdapat silahkan pilih rumus di bawah ini, yaitu terdapat dua menu, ada bangun datar dan bangun ruang. Jika kita klik bangun datar, maka akan muncul berbagai macam rumus bangun datar. Yang pertama ada persegi, kedua persegi panjang, ketiga segitiga, keempat jajar genjang, kelima trapesium, keenam layang-layang, ketujuh belah ketupat, dan yang ke-8 adalah lingkaran. Kemudian, jika kita klik salah satu rumus dari bangun datar, misalnya kita klik persegi, maka di sini akan muncul bangun datar persegi, gambarnya, dan pengertian. Kemudian ada rumus persegi. Di sini kita bisa menghitung keliling dan luas, terdapat rumus, dan kita dapat memasukkan keliling ataupun luas yang akan kita hitung. Misalnya di sini saya memasukkan keliling dan luas yaitu 5. Dan kita bisa hitung kelilingnya yaitu 20, luasnya 25, dan ada tombol hapus untuk clear atau menghapus hasil yang kita hitung atau kita mau menghitung ulang kembali. Dan untuk rumus-rumus lain sama seperti itu, ada terdapat misalnya di sini ada persegi panjang, terdapat gambar, pengertian, dan rumusnya untuk mencari keliling dan luas. Bisa kita masukkan panjang 5, lebarnya 4. Untuk menghitung luas ada hasilnya 20. Untuk mencari keliling ada 18 dan ada tombol hapus. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada pilihan bangun ruangnya juga. Di sini terdapat berbagai macam rumus bangun ruang seperti kubus. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada limas, yang keempat ada prisma, yang keenam ada tabung, yang ketujuh ada kerucut, dan yang ke-8 ada bola. Di sini misalnya kita klik salah satu rumus yaitu kubus, terdapat nama bangun ruang yaitu kubus, kemudian ada gambar, kemudian ada pengertian kubus, dan ada rumus kubus untuk mencari luas permukaan dan volume. Di sini kita bisa menghitungnya, misal kita masukkan luas permukaan dan volume yaitu 4, kemudian kita klik icon luas, ada hasilnya yaitu 96. Kalau kita klik volume ada hasilnya 64 dan ada tombol hapus untuk clear ataupun kita bisa menghitung kembali. Kemudian sama seterusnya pada balok ada nama bangun ruang itu balok, ada gambarnya, pengertian, dan rumusnya. Ada rumus luas permukaan dan volume. Kita bisa menghitung panjang 4, lebarnya 4, dan tingginya 2 misalnya. Kemudian ada luasnya, hasilnya itu luas 64, volume 32, dan ada tombol hapus. Begitu pun seterusnya. Di sini terdapat berbagai pilihan rumus bangun ruang yang kita dapat gunakan dan kita dapat hitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini pertama saya membuat directory image untuk memasukkan gambar, kemudian buat directory bangun datar dan bangun ruang, di mana dalam directory bangun datar terdapat gambar bangun datar dan directory bangun ruang terdapat directory bangun ruang. Kemudian ada logo untuk tampilan splash screen-nya. Kemudian pada pathway YAML kita akan memunculkan aset-aset yang ada di image dengan cara seperti berikut yang sudah saya tandai. Kemudian pada lib
saya membuat dua buah direktori, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Kemudian ada pada bangun datar saya membuat 7 file Dart, ada belah ketupat, ada jajar genjang, layang-layang, lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga, dan trapesium, di mana pada bangun datar ini saya membuat Dart file untuk menampilkan rumus dari bangun datar tersebut, gambarnya, pengertian, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya saya tadi menjelaskan tentang persegi. Di sini pada koordinat persegi terdapat kelas untuk menghitung sisi dan hasil. Untuk menghitung luas, terdapat rumus untuk menghitung luas seperti berikut yang sudah saya tandai. Kemudian ada rumus untuk menghitung keliling dan ada untuk tombol hapusnya. Kemudian di sini terdapat titel untuk memunculkan nama bangun datar yang kita cari. Kemudian ini titelnya. Kemudian pada kelas ada titel untuk memunculkan nama bangun datar yang kita cari. Kemudian di sini untuk meload atau memunculkan gambar yang sudah kita buat pada directory image. Kemudian di sini ada pengertiannya. Di sini persegi adalah bla 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 dan sebagainya. Kemudian ada rumus persegi, yaitu ada keliling dan luas, ini rumusnya. Kemudian ada keterangannya, sisi, bisa masukkan keterangan, masukkan sisi berapa dan sebagainya juga. Sekalian dengan keliling, masukkan keliling, luasnya berapa, dan ada tombol hapus. Di sini pada icon keliling saya menggunakan color blue, yaitu untuk biru, luasnya sama dengan blue, dan tombol hapusnya itu merah. Selanjutnya di sini saya membuat direktori bangun ruang juga. Di sini terdapat 7 rumus bangun ruang. Yang pertama ada balok, yang kedua ada bola. 7 rumus bangun ruang yang dimana saya membuat file Dart. Yang pertama ada balok, ada bola, kerucut, kubus, limas, prisma, dan tabung. Pada penjelasan di awal saya menjelaskan tentang kubus. Sama seperti yang saya jelaskan, di sini terdapat pada koordinat ini terdapat cara atau rumus untuk menghitung kubusnya. Di sini ada namanya, nama bangun ruang yaitu kubus, kemudian ada image untuk meload atau memunculkan gambar pada directory image. Ada pengertian kubus, di sini ada pengertiannya. Kemudian ada rumus kubus. Yang pertama ada luas permukaan dan volume. Kemudian di sini adalah rumus untuk menghitung luas dan untuk hitung volume. Kemudian untuk tombol hapusnya. Nah, di sini ada untuk cara untuk menghitung luas permukaan dan volume. Kemudian sama seperti penjelasan di awal, di sini untuk menghitung luas saya menggunakan tombol atau icon blue untuk menghitungnya. Kemudian untuk menghitung volume sama saya menggunakan icon blue untuk menghitungnya. Kemudian pada tombol hapus saya menggunakan red atau merah untuk tombol atau icon hapusnya. Kemudian saya membuat file Dart yaitu bangun datar. Pada bangun datar ini terdapat titel atau nama bangun datar, kemudian ada bodinya untuk memunculkan gambar untuk meload atau menampilkan gambar pada directory image. Kemudian ada judulnya dan alamatnya, yaitu persegi. Alamat yang kita cari itu alamat yang sudah kita cantumkan di directory, misalnya bangun datar. Bangun datar persegi kita munculkan dari directory bangun datar persegi seperti itu. Dan sebagainya, ada persegi panjang sama, ada segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran.
Kemudian pada file dart yaitu bangun ruang sama seperti yang saya jelaskan, ada title atau judulnya bangun ruang. Kemudian di sini ada body, ada gambar untuk meload atau memunculkan gambar yang telah kita masukkan di direktori image, ada judulnya itu kubus dan alamatnya, alamat dari direktori bangun ruang. Misalnya di sini kubus, kita masukkan dari direktori kubus. Kemudian ada balok, ada sama seperti sebelumnya, ada balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola, di mana semua file tersebut sudah terdapat dalam direktori bangun ruang. Kemudian pada file dart home dart, di sini terdapat untuk membuat codingan daftar alat. Pada ikon daftar alat ini, di sini terdapat daftar alat. Silahkan pilih rumus di bawah. Ada dua pilihan menu, yaitu bangun datar dan juga bangun ruang. Seperti ini, ada pilihan bangun datar, bangun ruang. Kemudian untuk meload tampilan awalnya atau mau menampilkan tampilan awalnya, yaitu dengan masukkan dari direktori image, mana tampilan awalnya seperti ini. Kemudian ada judulnya itu rumusku, kemudian ada titelnya. Silakan pilih ikon daftar alat di bawah untuk memilih rumus yang tersedia. Selanjutnya pada main dart terdapat codingan untuk menampilkan atau memunculkan dari dua direktori yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Di sini rumusnya. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.